Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divya Martelia Putri dari Manajemen Pajak NIM 222333023. Saya akan menjelaskan materi tentang penagihan dan hak pendahuluan atas pelunasan utang pajak. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama tentang pengertian penagihan pajak. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika, dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyederaan, dan menjual barang yang telah disita. Materi selanjutnya, tindakan penagihan pajak. Tindakan penagihan pajak adalah tindakan penagihan aktif oleh DJP terhadap wajib pajak yang memiliki utang pajak yang belum dibayarkan. Materi selanjutnya tentang surat peringatan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan surat teguran atau surat peringatan sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh penjabat atau penegur atau peringatan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Penerbitan surat teguran, surat peringatan, atau surat lainnya ini dilakukan oleh penjabat atau kuasa yang ditunjukkan oleh penjabat tersebut setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Materi selanjutnya, penerbitan dan pemberitahuan surat paksa. 1. Surat paksa diterbitkan paling cepat 21 hari sejak penerbitan surat teguran. 2. Jika wajib pajak atau penanggung pajak tidak diketahui tempat tinggal atau tempat kedudukannya, pemberitahuan surat paksa dilaksanakan dengan menempelkan surat paksa pada melalui media sosial atau media massa. 3. Apabila wajib pajak atau penanggung pajak berada di luar wilayah kerja pejabat yang menerbitkan surat paksa, penjabat yang menerbitkan surat paksa dapat memerintahkan jurisitanya untuk melaksanakan surat paksa di luar wilayah kerja sepanjang masih dalam satu kota. Selanjutnya tentang penyitaan aset. Kepala KPP yang telah menerbitkan surat paksa dapat menerbitkan surat perintah melakukan penyitaan atau SPMP dalam hal utang pajak tidak dilunasi dalam jangka 2 kali 24 terhitung sejak tanggal surat paksa diberitahukan kepada wajib pajak atau penanggung pajak. 2. Kegiatan penyitaan dilaksanakan oleh jurusita pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang telah dewasa penduduk Indonesia dikenal oleh jurusita pajak. 3. Jika penanggung pajak menolak penandatangani BAPS atau berita acara pelaksana pajak, jurusita harus mencantumkan penolakan tersebut dalam BAPS yang selanjutnya ditandatangani oleh jurusita dan saksi-saksi sehingga BAPS dimaksud tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat penyitaan tetap dapat. Materi selanjutnya tentang pelelangan atau penjualan aset sita. Lelang merupakan setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminatan atau calon pembeli. Pelelangan atas wajib pajak atau penanggung pajak dilakukan apabila utang pajak atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan. Materi selanjutnya, penagihan sekaligus dan seketika. Penagihan seketika dan sekaligus dilakukan di bawah dengan 6 kondisi tertentu. 1. Penanggung pajak akan selama meninggalkan Indonesia atau memiliki niatan tersebut. 2. Barang yang dimiliki atau dikuasai oleh penanggung pajak dipindah tangankan penanggung pajak untuk memberhentikan atau mengecekkan kegiatan bisnisnya di Indonesia. 3. Munculnya tanda bahwa akan terjadi pembubaran, penggabungan, pemekaraan, pemindahantanganan, atau perubahan bentuk sebuah badan. 4. Pembubaran badan akan dilakukan oleh negara. 5. Pihak ketiga melakukan penyitaan terhadap barang penanggung pajak. Materi selanjutnya tentang hak mendahului. Hak mendahului ini membuat pembayaran kepada kreditor lain baru bisa diselesaikan setelah utang pajak dilunasi. 2. Dalam pasal 21 ayat 3A Undang-Undang KUP, apabila wajib pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi, maka
likurator atau likuidator atau orang atau badan yang ditugasi melakukan pembebasan dilarang membagikan harta wajib pajak yang valid, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditor lain sebelum penggunaan harta tersebut untuk membayar utang pajak wajib pajak yang bersangkutan. Baiklah, sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada salah atau kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.